Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di sesi ke-7, yaitu evaluasi ide dalam mata kuliah kita Creative Thinking. Nah, apa saja sih evaluasi ide yang ada di dalam Creative Thinking ini? Mari kita lihat bersama. Ya, setelah sesi lalu kita bicara tentang brainstorming, kali ini kita bicara tentang evaluasi ide. Tentu saja kata evaluasi ini diasosiasikan kepada berpikir lampu merah ya, tentu saja. Karena kalau lampu hijau berarti tidak ada evaluasi atau judgment misalnya ya. Di lampu hijau itu lebih kepada kebebasan berpikirnya, keliaran dari ide-idenya. Nah, sekarang ini kita cek lagi ya, beda lampu hijau, lampu merah ini apa sih berpikir lampu merah, lampu hijau ini bedanya bagaimana? Kalau lampu hijau didasarkan pada penciptaan ya, tanpa hambatan, bebas ya, menekankan hal-hal positif. Nah, kalau lampu merah menekankan pada penilaian, alasan, evaluasi di mana segala sesuatunya mungkin berfungsi atau mungkin juga tidak ya. Jadi menilai kembali, mengevaluasi kembali. Nah, metode-metode evaluasi formal itu boleh dibilang ada beberapa stage. Yaitu yang pertama di sini ada screening method 1, ada beberapa metode maksud saya. Screening method 1 yaitu apakah idenya sesuai dengan nilai merek, apa yang akan memberikan nilai tambah, apa komitmen dan risiko yang akan diterima. Kemudian screening method 2, penyaringan kedua adalah dengan mengkategorikan ide-ide ke dalam kelompok-kelompok dengan tema atau elemen yang sama. Jadi dikategorikan ya. Yang pertama tadi mengecek apakah ada nilai tambah added value dari merek. Yang kedua adalah mengkategorikan, mengelompokkan. Yang ketiga adalah membuat range nilai. Jadi skala ya. Nah, ini esensial sampai ke tidak terlalu penting atau hanya diinginkan. Jadi misalnya kita membuat satu range, 1 itu nggak penting, 2 itu agak penting, 3 itu penting misalnya gitu ya, atau diinginkan atau tidak diinginkan, atau misalnya harus ada atau tidak harus ada, misalnya esensial itu penting gitu ya. Nah, kemudian menerapkan dalam bentuk aksi. Nah, setelah kita screening, kita menerapkan dalam bentuk aksi. Jadi hindari solusi konsensus. Jadi gini, jadi kalau dalam satu ide itu yang sudah di screening itu harus disetujui bersama, ya, harus dilakukan, harus ditindaklanjutin. Nggak boleh ada karena si A nggak mau, kita harus mundur lagi nih, harus cek lagi gitu. Itu nggak bisa. Jadi itu konsensus ini agak bahaya. Jadi maksudnya gini, maksud saya kalau ide semua orang harus tertampung itu akan lama dan belum tentu bagus. Jadi mungkin ada yang idenya harus dikalahkan gitu ya, tetapi tentunya dengan cara sudah melalui screening ini. Yes. Jadi dicek apakah ada nilai tambah, lalu dikategorikan, lalu diskalakan, ya dibuat skalanya, stage-nya itu ya. Kemudian ditindaklanjuti. Nah, evaluasi eksternalnya apa? Dia ada 2 cara, external contact dan external group ya, informal external contact, formal external group. Jadi dengan cara bertanya secara informal pada teman atau kolega ya. Kalau kita sedang punya ide, tanya sama mereka. Mereka tahu apa enggak ide yang dijalankan, kira-kira bagaimana. Kemudian kalau formal external group ini bertanyanya dengan cara focus group discussion, mengundang orang ya bertanya ya, biasanya dalam riset-riset produk ini sering sekali dilakukan. Ya, selanjutnya adalah evaluasi dengan teknik aljabar ya sebetulnya. Ini dari contohnya nih, salah satu dari Benjamin Franklin. Nah, jadi pengumpulan algebra ini yang disampaikan oleh Benjamin Franklin merupakan metode yang dipakai Benjamin Franklin dalam memutuskan untuk menjalankan sebuah ide. Ya, metode ini mendorong kita untuk menuliskan poin-poin yang lebih ekstensif atau terperinci di kolom pro dan pro atau kontra, tergantung pada bagaimana perasaan kita secara naluri ya tentang masalah yang
sedang dihadapi. Nah, kalau sedikit mundur ke belakang ke zaman kalian SMA, tentunya kalau dengar algebra itu pasti ke arahnya matematik ya. Masih ingat ya fungsi-fungsi seperti yang disampaikan di sini dari Benjamin Franklin, misalnya contoh fungsi fungsi x, fx ya sama dengan y. Nah, masih ingat ya, kalau misalnya x itu adalah berat badan seseorang misalnya, maka fungsi x, kalau x-nya saya, maka y-nya adalah berat badan saya dalam kilogram. Nah, itu hanya ada muncul satu angka. Kalau fungsi x-nya itu adalah seseorang yang lain, misalnya si A, maka berat badannya beda lagi. Kalau si B, maka FB beda lagi. Ya, kalau si I, maka FI beda lagi, gitu ya. Berapa kilogram misalnya. Jadi fungsi-fungsi kayak gitu ikut diperhitungkan sebenarnya dalam teknik algebra yang dimaksud di sini. Kemudian baru nanti dikategorikan apakah jika hasilnya memenuhi, misalnya hasilnya harus di bawah sekian kilogram gitu ya, maka itu akan masuk, kalau dia di bawah sekian kilogram maka masuk pro, tapi kalau di atas sekian kilogram maka masuk ke kontra. Kemudian adalah fungsi apalagi ya, fungsi eksponensial misalnya ya, misalnya fx kuadrat gitu kan. Nah, kalau x-nya itu sebuah angka yang dikuadratkan menghasilkan hasil tertentu, maka hasilnya itu harus dikategorikan apakah masuk pro atau kontra. Fungsi misalnya akar pangkat 2, fungsi akar pangkat 3 misalnya. Nah, itu sebenarnya dalam pemecahan masalah matematik itu kembali bermain dan ada gunanya gitu ya. Walaupun di sini kita di kreatif lebih kepada ekspresi kreativitasnya, tetapi jangan lupa bahwa matematika itu juga isinya itu juga ya, maksudnya ada unsur kreativitas dan hitung-menghitung itu memberikan gambaran atau image kepada kita seberapa jauh keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan bisa dijalankan atau tidak. Nah, di situ nanti rincinya di dalam pro dan kontra tadi. Ya, jadi ada banyak ide-ide, kemudian di kalkulasi misalnya baik dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan seperti saya bilang tadi, fungsi ya, fx kuadrat atau x akar pangkat 2, akar pangkat 3 gitu kan. Nah, itu tergantung dari kasus-kasus yang ditemui gitu loh. Jadi metode Benjamin Franklin ini adalah metode matematik atau aljabar ini bisa ditemui di pengambilan keputusan ya, itu tadi. Nah, selanjutnya yang berikut adalah yang terakhir adalah mengenai keputusan menjalankan ide ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa evaluasi ide merupakan salah satu alat pertimbangan, di mana keputusan akhir untuk menjalankan ide itu tetap bersumber dari Anda sendiri. Jadi kalau Anda udah brainstorm sama rekan-rekan, kemudian sudah menerima ide-ide yang banyak, kemudian mengevaluasinya, kemudian dengan menjalankan screening ataupun menjalankan cara Benjamin Franklin memasukkan pada pro dan kontra, Anda akan bisa ketemu dengan satu ide yang diputuskan untuk dijalankan, untuk dilaksanakan, untuk diimplementasikan. Ya. Nah, metode-metode yang dipaparkan sebelumnya dalam materi ini hanya berguna untuk menyaring materi yang mampu menghindari kita dan mampu menghindari kita ya, mampu membantu menghindari kita untuk tidak mematikan ide-ide yang berpotensi bagus. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya di sesi sebelumnya kalau kita bicara brainstorm, lalu sekarang evaluasi, maka kalau yang dievaluasi itu memang hasil daripada brainstorming, maka sebenarnya itu sudah penyaringan daripada ide-ide yang tadinya banyak menjadi beberapa dan bisa dilakukan. Jadi ide itu ada prioritasnya, kalau dilaksanakan memerlukan budgetnya tersedia, kemudian pelaksananya siapa ada gitu ya. Yang di latihan lalu kan kita sudah belajar ya, SDM-nya ada ya, sumber daya, kemudian programnya ada, kemudian tujuannya ada, kemudian analisis
peluangnya ada, analisis ancamannya ada gitu ya. Nah, ini bisa dilaksanakan dan ini akan memberikan fokus untuk evaluasi dan penyelidikan lebih lanjut. Nah, yang saya ingin tekankan sekali lagi, hindari adanya solusi konsensus. Seperti di slide sebelumnya itu ada di awal ya. Apa itu slide solusi konsensus? Solusi konsensus adalah solusi yang dihasilkan karena menampung semua ide pihak-pihak yang brainstorming. Ide semua orang, katakan gitu ya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada satu solusi atau satu ide yang setelah dievaluasi itu menyenangkan bagi semua orang. Nah, ini harus ditekankan bahwa di sini perlunya kerelaan atau perlunya menerima ide yang sebenarnya kurang sesuai sama kita. Karena apa? Karena itu sudah konsensus, sudah keputusan bersama gitu. Ya. Jadi tidak bisa kita memaksakan gitu ya. Jadi kalau ada 5 orang, nggak mungkin 5 idenya ini bisa tertampung kemudian menyenangkan semua orang. Mungkin kalau 2-3 orang masih bisa. Kalau mungkin lebih dari 5, 10, 20 orang makin banyak, makin sulit ide bersama itu untuk dilakukan. Paling-paling ada yang ngalah, harus ada yang ngalah ketika ada yang dimenangkan. Tetapi tentunya yang ngalah ini juga tahu bahwa ide si rekannya yang bersama-sama brainstorm ini adalah ide yang lebih baik. Ya, jadi solusi konsensus itu harus dihindari karena nggak akan ada keputusan yang bisa menyenangkan semua orang. Nah, itu juga nanti berlaku dalam apa yang kita temui sehari-hari seperti misalnya ide atau keputusan dari pemerintah, keputusan dari pembuat kebijakan, ya, keputusan tentang kesehatan di negara kita yang sedang ada COVID, itu nggak mungkin semuanya menyenangkan bagi semua orang. Ide misalnya ganjil genap, ya, lalu lintas, ide kenaikan BBM dan semuanya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keputusan itu selalu ada pro kontranya. Dan yang paling baik adalah yang pro-nya lebih banyak dan kontranya lebih sedikit. Itu saja yang bisa dilakukan ya. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu saja evaluasi ide itu bisa dari cara screening tadi dan juga bisa dari cara pro kontra ala Benjamin Franklin tadi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.